pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua adalah pembukaan, yang ketiga sambutan-sambutan. Yang pertama dari penasihat KPRI CLGY, yang kedua sambutan dari ketua PKPRI Kabupaten Nunukan atau yang mewakili, yang ketiga sambutan dari ketua DPO Kabupaten Nunukan, yang keempat adalah sambutan dari Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Nunukan, yang kelima adalah doa. Selanjutnya akan dilakukan dengan acara IDRAT, yaitu dengan pimpinan rapat akan merangkum akhir-akhir yang telah dikirimkan oleh anggota. Kemudian dari pimpinan akhir dan dari pimpinan rapat akan menyampaikan segera isi angkat itu dan diserahkan kepada pengurus dan pengawas untuk memberikan jawaban apabila ini nanti ada pertanyaan atau pernyataan dari anggota. Kemudian pimpinan rapat menyimpulkan hasil angket yang telah diterima. Kemudian cara berikutnya adalah penutup untuk mengawali acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan AM Kabupaten Nunukan, yang kami hormati Bapak Ketua PKPRI atau yang mewakili Kabupaten Nunukan, yang kami hormati Bapak Ketua Dikopinda Kabupaten Nunukan, yang kami hormati Bapak Penasihat KPRI CLGY, yang kami hormati pula segenap pengurus dan pengawas KPRI CLGY serta seluruh anggota KPRI CLGY yang kami hormati dan kami banggakan, yang berada di unit kerja masing-masing dalam rangka melaksanakan rapat anggota tahunan untuk tahun buku 2020 KPRI CLGY. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat
yang selalu taat apa yang menjadi contoh-contoh yang beliau berikan. Semoga kita nantinya mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat ini bahwa KPRI Sehat Geyer akan melaksanakan rapat anggota tahunan tutup tahun buku 2020. Namun demikian, karena situasi dan kondisi pada saat ini adalah dalam keadaan pandemi COVID-19, untuk itu kita juga harus memperhatikan apa yang menjadi anjuran dan permintaan daripada pemerintah, sehingga KPRI Sehat Geyer melaksanakan anggota tahunan yang tidak seperti biasanya, yaitu dalam bentuk tertulis. Maka dari itu sebelumnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya bagi segenap anggota maupun yang berkepentingan yang berkaitan dengan rapat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah barang tentu kita di dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab kami sudah barang tentu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, kami adalah sebagai manusia biasa, pasti banyak kekurangan dan kesalahan. Maka sebesar-besarnya kiranya untuk rapat anggota tahunan tutup tahun buku 2020 KPRI Sehat Geyer Kamis 25 Februari 2021 kami nyatakan dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kami nyatakan rapat ini buka. Terima kasih. Kami akhiri, banyak kesalahan, minta maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan selaku Pembina KPRI Sehat Geyer. Selamat datang Bapak dan Ibu. Yang saya hormati putusan dari DKP RI Kabupaten Grobogan, matur nuwun Pak Muhammad Suara di Geyer. Dan yang saya hormati Bapak dari Pikominda yang telah menyampaikan Geyer dalam rangka menghadiri atau mengikuti RAT tutup buku tahun 2020 yang diselenggarakan pada hari ini dari kami di Aula KPRI Sehat Kecamatan Geyer. Dan pengawasan ini perlu mulai saat yang secepatnya sedini mungkin berpikir bagaimana kedepannya, apakah harus mengangkat karyawan atau mungkin lain yang disepakati sesuai dengan ADART atau keputusan bersama anggarannya kan membaca peluang itu, maka ini nanti juga akan memfasilitasi belanja siklak unit kerja dinas pendidikan Kabupaten Grobogan mulai dari TK sampai SMP, SMA, SMK. Itu kan luas kami. Maka di era sekarang bisnis online, kalau bahasa swasta kan bisnis online, dan kita ekonomi online ini mulai kita pikirkan. Saya wilayah kecil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Grobogan, yang pada kesempatan ini mewakili Kabid Pengawasan Bapak Kohari. Yang saya hormati segenap pengurus pengawas KPRI
sampai saat ini masih dalam rentang waktu normal itu sudah bisa menjalankan rapat anggota tahunan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat. Semoga ini merupakan titik awal dan titik berikutnya menuju kebaikan. Dan alhamdulillah di KPRI Sehat ini perkembangannya cukup bagus. Yang tidak bagus adalah perkembangan jumlah anggota. Semakin menurun. Dampaknya apa? Dampaknya ya simpanan pokok dan simpanan wajibnya dibandingkan tahun lalu pasti menurun, karena yang keluar itu pasti kan yang sudah senior, simpanannya cukup besar, sehingga ya menyedot modalnya cukup tinggi. Dan alhamdulillah di sini kelihatannya sudah, karena pinjamannya sudah 4,7 miliar. Jadi dana 5,8 yang dipinjaman 4,7, artinya sudah luar biasa. Mohon ini untuk bisa ditingkatkan sehingga ke depan ini anggota benar-benar sejahtera. Kalau anggota bisa sejahtera, kita sebagai pengurus, sebagai pengawas, tadi saya masuk ke Pak Muhari, puasnya pengurus pengawas operasi itu ketika bisa mensejahterakan dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang yang cuacanya agak mendung ini kita bisa bersilaturahmi untuk atau dalam kegiatan RAP untuk tahun buku 2020 Koperasi atau KPRI Geyer Sehat Geyer dengan metode tertulis. Ini sudah diatur atau jaminan tidak melanggar, bahwa ada aturan yang mengatur bisa. Ada 3 metode ya. Yang pertama adalah metode tatap muka atau secara langsung. Karena dalam situasi pandemi ini peraturan kita atau situasi pertimbangan kesehatan tidak memperkenankan untuk menghadirkan banyak orang dalam satu ruangan. Metode yang kedua metode tertulis, ini sudah digunakan oleh peraturan perundang-undangan tentang pengoperasian. Yang metode yang terakhir adalah metode memakai teknologi media sosial, dan pengurus dan pengawas telah memilih metode yang kedua, yaitu metode tertulis. Sekali lagi kami mengingatkan, kalau membuka diskusi kita harus mempertimbangkan model kewirausahaan, produk atau marketing atau pemasaran. Saya kira dari kami tidak perlu panjang lebar karena acara akan segera dilanjut dengan banyak kesimpulan dan dengan akhir. Dari kami bila ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Gerobokan, Ketua KPRI Kabupaten Gerobokan, Penasihat KPRI Kecamatan Geyer, serta hadirin peserta RAP yang berbahagia. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya, khususnya nikmat kesehatan hingga saat ini. Rapat anggota tahunan untuk tahun 2020 yang diselenggarakan pada hari ini terasa berbeda dan istimewa dibanding dengan sebelumnya. Karena bila kondisi normal pasti dilaksanakan seperti RAT biasa, berkumpul dan menyelesaikan masalah bersama. Rapat anggota tahunan RAT merupakan agenda wajib dilakukan oleh koperasi. Pelaksanaannya RAT dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya, dan RAT paling lambat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tutup untuk menata organisasi dan strategi bisnisnya sesuai era industri 4.0. Tantangan hambatan yang kuat dan datang silih berganti
Namun di Kopim daerah Kabupaten Grobogan dengan penuh kesadaran meningkatkan pendidikan bagi anggotanya agar menjadi anggota yang solid dan militan, tentu akan hak dan kewajibannya. 3. Tumbuh dari bawah sehingga kapanpun dan dimanapun UKM perlu mengeluarkan beberapa program untuk membantu koperasi dan UKM. Pertama, relaksasi dari perbankan dan lembaga pengelola dana bergulir koperasi usaha mikro kecil dan menengah atau LPDB atau UKM kepada peminjam koperasi tersebut. Kedua, program pinjaman khusus kepada koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas karena kebijakan relaksasi internal atau karena mengeluarkan kebijakan baru untuk membantu anggotanya dan usahanya dibiayai oleh kredit perbankan terganggu musibah virus COVID-19. Setelah kita ketahui bersama bahwa rapat anggota di samping memegang kekuasaan tertinggi juga merupakan tata kehidupan koperasi, maka para sendiri koperasi yang hidupnya berkualitas meliputi: 1. Koperasi harus kembali pada jati dirinya karena koperasi dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kegiatan dan tujuan bersama. Menganggotakan UKM RI 19 dari 2015 tetap bersatu dalam satu wajah KPRI Kecamatan Geyer. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kita semua dalam mengemban tugas luhur ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang kami hormati, marilah kita bersama menundukkan kepala seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi atau menjelang siang kali ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tercatat menjadi ibadah, amal ibadah, sehingga kita akan menerima manfaatnya di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hamdan syakirin wa hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala asma kebesaran-Mu. Ya Allah, Engkau zat yang maha mulia. Kami tadahkan tangan kehadiran-Mu agar Engkau mengabulkan doa dan permohonan kami. Ya Allah, pada saat ini kami melaksanakan RAT tertulis tutup tahun buku 2020 KPRI Sehat Kecamatan Geyer. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridho, yang Engkau berkahi dengan rahmat, taufik, hidayah serta inayah. Ya Allah, ya Karim, jadikanlah segala kegiatan koperasi yang kami laksanakan sebagai salah satu upaya bagi kami dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, ekonomi bagi keluarga besar KPRI Sehat Geyer Kabupaten Grobogan. Jauhkanlah kami dari riba, jauhkanlah kami dari riba ya Allah, dan segala hal yang mengundang murka-Mu. Sinarilah hati dan sanubari kami dengan nur hidayah-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, tanamkanlah sifat Rahman Rahim-Mu kepada kami semua, rasa persaudaraan, rasa kesatuan, kasih sayang, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wakoniyah di antara kami agar tetap terjalin utuh dan kokoh. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, terimalah dan kabulkanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti adalah rapat anggota tahunan. Kepada pengurus bisa mengundurkan diri menempati di belakang. Kepada pimpinan rapat beserta sekretaris untuk menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga dari setelah nanti akan menyertai kita semua. Yang terhormat Ketua KPI Pihak BIN, yang saya hormati para pengurus dan pengawas KPI Pihak. Sejenak mari kita panjatkan rasa kita dan Yang Maha Kuasa bahwa pada siang hari ini kita senantiasa diberikan kekuatan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan rutin tahunan rapat untuk tahun buku 2020 KPI Pihak BIN. Pada kesempatan ini kami bersama Pak Wak dipilih untuk memimpin rapat kali ini untuk merekap hasil angket yang telah diedarkan kepada semua anggota di unit kerjanya masing-masing, dan telah kami himpun, kami pilah-pilah menurut tata tertib yang telah diedarkan pula, bahwa hasil rapat yang masuk pada pengurus itu 50% lebih dianggap sah, dan ternyata setelah kami hitung dari 46 yang diagendakan, yang masuk sudah 42. Dari angket yang telah masuk, kami merekapnya ada beberapa pendapat atau usulan atau saran dari rekan-rekan anggota semua. Ada yang pokoknya laporannya sudah bagus, sudah baik, itu tidak kami catat khusus karena itu sudah mendukung pelaksanaannya. Yang perlu kami catat tadi bersama Bapak Tor adalah hal-hal yang perlu ditanggapi oleh pengurus. Ya. Yang pertama perlu dicatat ini, yang pertama yang diusulkan adalah memohon dari pengurus koperasi itu memasukkan anggota guru yang P3K itu direkrut menjadi anggota baru. Yang kedua kalinya dalam Bibli ya Pak, Bibli itu ada poin C4 dan C7 itu perlu dikaji ulang. Yang mengajukan pertanyaan ini ada 2 orang Pak. Terus tadi yang perekrutan tadi, mohon maaf, 2 orang juga. Ini dari sekian banyak mengusulkan pengadaan kegiatan diklat, kemudian penghargaan dan biaya rapat. Yang berikutnya masih dalam satu anggota menanyakan ini. Biaya rapat mohon dibagi rata seluruh anggota. Berikutnya, Bapak Ibu, masih ada satu usulan, simpanan wajib mohon dinaikkan menjadi 150. Yang usul 4 orang. Ada lagi SHR dinaikkan menjadi 200.000. Ini 2 orang. Kemudian usulan yang terakhir, Bapak Ibu,
Ini tadi saya membaca dari Monggo 3. Rehabilitasi gedung mohon dipending atau ditiadakan. Itu kiranya yang dapat saya sampaikan untuk waktu selanjutnya adalah saya serahkan pada Bapak Ketua untuk berbagi tugas untuk memberikan kepada Waalaikumsalam. Yang kami hormati segenap pengurus dan pengawas KPN Sendeyer serta seluruh anggota KPN Sendeyer yang berada di unit kerja masing-masing di dalam mengikuti rapat anggota tahunan untuk tahun buku 2020 Kamis 25 Februari 2021. Hasil daripada angkat saudara-saudara anggota telah direkam oleh pimpinan rapat, yaitu diketahui oleh beliau Bapak Sugeng Sukamto, kemudian sekretaris dipegang oleh Bapak Ketua. Mudah-mudahan seluruh anggota dapat menerima apa yang menjadi jawaban dari pengurus maupun pengawas KPNSDA. Yang pertama itu adalah usulan yang pertama, yaitu pengurus diharapkan untuk merekrut guru baru baik dari CPNS maupun P3K. Dari pengurus dan pengawas sudah berpikiran sampai ke situ. Namun demikian, mestinya adalah untuk pengurus nanti menunggunya adalah menunggu bagaimanakah proses pembagian daripada CPNS baru dan P3K tersebut. Karena saya sudah meninggal juga, untuk CPNS baru ini sudah menerima gaji tetapi belum diterima di Korwil, tetapi masih di PPKD. Dan nanti kalau sudah diterima di Korwil, kami akan berkoordinasi untuk bisa merekrut saudara-saudara kita dari CPNS maupun P3K. Itu jawaban dari kami. Kemudian yang kedua, harapkan permintaan penjelasan dan mengkaji ulang dari rancangan program kerja, yaitu adalah yang tertera di C4 dan 7, yaitu C4 yaitu berbunyi menurunkan jasa piutang dari 1,7% menjadi 1,5% dan menaikkan simpanan wajib dari 100 menjadi 200 terhitung mulai bulan April 2021. Kalau menghendaki turun jasa, kita harus menaikkan iuran atau simpanan wajib. Apa tujuannya? Kalau semuanya mengambil pinjaman di koperasi, sudah barang tentu karena penurunan daripada jasa, pendapatan KPRI pun juga turun. Mestinya KPRI tidak mampu mengakomodir daripada pinjaman anggota. Tetapi kalau diimbangi dengan modal masuk, yaitu simpanan wajib itu adalah sekaligus sebagai modal. Kalau banyak yang pinjam kemudian modal juga cukup, insya Allah koperasi bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan anggota. Jadi pemikiran daripada pengurus dan pengawas adalah seperti itu. Jadi ini sudah dikaji bersama. Jadi tidak hanya sepihak. Kalau kita hanya menurunkan jasa saja, dan barang tentu modal koperasi menurun, penghasilan juga akan menurun. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu ketahui, anggota koperasi kita juga sudah banyak menurun, sehingga modal sangatlah drastis menurunnya. Karena yang anggota keluar nantinya adalah simpanannya adalah dikeluarkan juga. Kemudian C7, bagi anggota yang belum punya pinjaman wajib untuk pinjam.
Ini sudah barang tentu dengan tujuan karena Bapak Ibu selaku anggota koperasi tidak aktif. Yang tidak aktif diharapkan untuk aktif. Kalau aktif yang untung juga anggota sendiri. Di samping itu juga koperasi juga akan berkembang. Bapak Ibu jangan hanya sepihak menginginkan hasil tetapi tidak mau mengikuti program koperasi. Jadi wajib itu sudah dicanangkan sejak rapat anggota tahunan tutup tahun buku 2019. Kemudian selanjutnya pengadaan kegiatan diklat. Untuk diklat ini pun juga sudah diadakan, yaitu di rencana pendapatan dan belanja tahun 2021. Di situ telah dituangkan di dalam anggaran itu adalah sebesar 4 juta rupiah. Insya Allah kalau nanti tidak ada suatu apapun, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Sudah dianggarkan. Kemudian untuk penghargaan pada halaman 22 penghargaan, yaitu bahwa di situ pun juga sudah disampaikan dan dituangkan di dalam RAT tahun 2019 bahwa bagi anggota yang keluar atau mutasi ini diberikan penghargaan berdasarkan masa keanggotaannya. Minimal masa keanggotaan adalah 5 tahun, 5 sampai 10 sampai 11 sampai 15, lebih dari itu, yaitu bahwa penghargaan yang diberikan oleh koperasi yaitu setinggi-tinggi selama-lama dari anggota koperasi menjadi anggota yaitu sebesar 400.000 rupiah. Kalau kurang dari 10 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun mungkin hanya 300.000. Kemudian ada pertanyaan lagi berkaitan dengan biaya rapat dibagi rata seluruh anggota. Kalau biaya rapat untuk RAT, karena pada saat ini adalah pelaksanaan beda dengan tahun yang lalu, yaitu kita melakukan rapat tutup tahun buku 2020 secara tertulis. Ini dari pengurus dan sepakati oleh pengawas, semua anggaran yang dikeluarkan untuk RAT memang sudah dikondisikan dan didistribusikan ke anggota seluruhnya. Kalau yang ditanyakan rapat apa, saya kurang begitu tahu. Apakah rapat pengurus dan pengawas itu juga dibagi seluruh anggota? Ya sudah barang tidak mungkin mencukupi. Jadi kalau diminta anggota rapat, misalnya rapat pengurus dan pengawas, ya sudah barang itu anggaran pengurus dan pengawas ya dibagi rata. Tidak mungkin dipak pengurus itu menang-menangnya betul. Kalau tidak percaya boleh tanya pada Bapak pengawas. Semua anggaran itu sudah barang tentu dikontribusikan sesuai dengan pos masing-masing. Yang belum menerima silakan tanya perwakilan pada unit kerja masing-masing yang diutus untuk mengumpulkan angket tadi sekaligus pulang diberi sejumlah uang, yaitu yang pertama adalah uang saku sebesar 300.000 rupiah, kemudian yang kedua adalah konsumsi sebesar 25.000 rupiah dan kenang-kenangan sebesar 75.000 rupiah. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan usulan simpanan wajib dinaikkan sebesar 150.000 rupiah. Di sini yang mengusulkan hanya 4 unit kerja. Kalau
memungkinkan pengurus dan pengawas bisa menaikkan, ini sudah barang tentu hampir seluruh peserta rapat setuju untuk dinaikkan, tetapi yang setuju dinaikkan hanya 4 unit kerja. Saya berkata terima kasih yang mengusulkan itu, mudah-mudahan untuk tahun berikutnya bisa terrealisasi, karena itu adalah untuk menambah permodalan koperasi kita. Kemudian berikut yaitu bulan surat yang tadi, yaitu adalah SHR dinaikkan jadi Rp200.000 dari 150 jadi 200. Yang mengusulkan ini juga hanya 2 unit kerja dari 46 unit kerja. Maka dari itu kami selaku pengurus dan pengawas juga mengucapkan terima kasih atas usulan yang baik ini. Mudah-mudahan direspon oleh anggota yang lain sehingga selalu berpikir positif untuk koperasi kita. Berikut rehabilitasi gedung KPRI di pending. Yang mengusulkan untuk memending rehabilitasi gedung ini ada 1 unit kerja. Sedangkan unit kerja yang lain tidak mengusulkan apapun berkaitan dengan gedung KPRI sehat. Tahun tutup buku 2019 itu juga sangat mengusulkan untuk melihat pengurus dan pengawas kalau mau melihat juga pakai hitungan. Sampai sekarang belum terrealisasi, baru kita bisa melihat habilitasi untuk pengetatan saja. Karena dari cat yang dominan menjurus ke partai politik, maka dari itu diharapkan biar netral gitu. Untuk rencana pendapatan dan belanja KPRI Jaya, yaitu untuk renovasi gedung, pembangunan gedung atau gedung atau kantor koperasi, ini pun juga sudah direncanakan, disediakan anggaran kurang lebih 10 juta. Tetapi kalau anggota tidak menghendaki, tapi untuk yang lain, dia ini, jadiannya itu apakah setuju merehab atau tidak setuju merehab, saya juga tidak tahu. Yang usul tidak setuju merehab hanya 1 unit kerja. Nah ini, maka dari itu anggaran tetap disiapkan karena adalah sebagai rencana pendapatan belanja saja. Nah itu kalau toh tidak terpakai, anggaran itu tetap berada di tempatnya. Untuk pengurus dan pengawas ini pun juga diberikan untuk kesempatan untuk bersikap atau melihat situasi dan kondisi. Misalkan gedung KPRI ini ada kerusakan yang masih perlu diperbaiki, ya kita perbaiki, berarti tidak menyalahi hasil keputusan rapat. Kalau toh seandainya karena uang yang disediakan hanya sebesar itu, kemudian yang harus dilihat begitu besar anggarannya, sudah tentu pengurus maupun pengawas tidak mungkin mampu untuk merealisasi. Karena merealisasi rehab ini kalau yang memakan anggaran yang lebih besar daripada anggaran yang telah disediakan oleh pengurus, mestinya kita harus berbicara dulu dengan anggota. Baik, kemudian sekiranya kami akhiri untuk tanggapan angket yang telah disampaikan. Kemudian sisanya yang tidak saya tanggapi tadi sudah barang tentu menyampaikan angketnya adalah menerima atau setuju apa yang menjadi laporan daripada anggota pengurus dan pengawas koperasi KPRI Jaya. Untuk itu waktu kami kembalikan pada pimpinan rapat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pimpinan rapat dalam rapat anggota tahunan RAT tertulis tutup tahun buku 2020 dari tanggapan
diterima dan sah untuk dilaksanakan kembali. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua. Waktu sepenuhnya saya kembalikan pada Bapak. Berakhir sudah rapat anggota tahunan. RAT tertulis tutup tahun buku 2020. KPR Sehat Jabatan Geyer. Pada hari ini Kamis 25 Februari 2021 dengan hasil laporan pengurus dan pengawas, rancangan susunan acara, rancangan tata tertib, kemudian laporan pertanggungjawaban pengurus, laporan pertanggungjawaban pengawas, serta rencana kerja dan rencana anggaran bisa diterima oleh anggota. Untuk itu, karena semua bisa diterima, maka rapat pada siang hari ini mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembawa acara dengan